Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Hoir, NIM E 2019 1159. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu mereview 5 video dari beliau. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang penghitungan pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional di sini merupakan nilai total output akhir suatu negara dari semua barang atau jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Adapun konsep pendapatan nasional yaitu yang pertama produk domestik atau GDP. Nah, produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas waktu wilayah suatu negara selama satu tahun. GDP ini memiliki rumus yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua yakni produk nasional bruto atau GNP, di mana produk nasional bruto atau gross national product di sini merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga yakni produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto merupakan produk nasional kotor atau GNP dikurangi dengan penyusutan barang modal dengan rumus yakni NNP sama dengan GNP dikurangi D, depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat yakni pendapatan nasional atau neto NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitung NNI yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung di sini merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Yang kelima yakni pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, dengan rumus yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan atau pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba tahan ditambah transfer payment, di mana transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang keenam yakni pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, mempunyai nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi, yaitu dengan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung di sini merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Kemudian berlanjut pada metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan ini merupakan menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN atau UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun, dengan rumus Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya, dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke-1
QN sama dengan jenis barang ke N, P1 sama dengan harga barang ke 1, PN sama dengan harga barang ke N. Kemudian metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi, yaitu rumusnya Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan wage atau upah atau gaji, R sama dengan rent atau sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. I sama dengan interest atau bunga, dan P sama dengan profit ataupun keuntungan. Lalu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu, yaitu rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Yang kedua, ini saya akan menjelaskan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kebijakan moneter di sini merupakan seperangkat kebijakan yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif atau disebut juga dengan monetary expansive policy merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya yaitu untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua yakni kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan dari kebijakan moneter yaitu yang pertama, mengedarkan uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua yakni menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Adapun instrumen kebijakan moneter, yaitu yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, yang keenam penyesuaian tingkat suku bunga. Adapun beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mazhab pertama atau iqtisaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Yang kedua, yakni mazhab kedua atau mainstream. Mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk memengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Adapun instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama nisbatul ikhtiyati, yang kedua ikna al-ma'wi, yang ketiga nisbatul iqrat, yang keempat i'adatus sanadat, yang kelima as-sukuah islamiyah, yang keenam islamic suku, yang ketujuh al-istimar al-hukum, yang kedelapan adatut tasik. Baik, itu saja penjelasannya. Berlanjut pada bab yang ketiga, yakni tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam.
Nah, pengertian kebijakan fiskal di sini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan dari kebijakan fiskal ini yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Adapun jenis kebijakan fiskal, yakni yang pertama ekspansif, yaitu bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya yaitu memberikan subsidi, memberikan bantuan tunai kepada masyarakat kurang mampu, memberikan insentif dan sebagainya agar uang dapat beredar di masyarakat. Yang kedua yakni kontraksional. Di sini yaitu di mana pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan persentase pajak dengan mengurangi subsidi. Adapun komponen kebijakan fiskal, yakni yang pertama kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, yang keempat pengelolaan utang atau surplus. Lalu instrumen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau fiskal ekspansif. Yang keempat yakni anggaran surplus atau fiskal kontraktif. Yang kelima yakni stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam pengelolaan anggaran. Nah, fungsi dari kebijakan fiskal ini sendiri ya, ini yang pertama mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi. Jadi pemerintah itu mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran itu yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Yang keempat distribusi, yang kelima stabilisasi, dan yang keenam yakni pembangunan. Ciri-ciri dari kebijakan fiskal ekonomi Islam yakni yang pertama pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Fungsi dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yakni yang pertama memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat yakni intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yakni yang pertama jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara-negara Islam sebagai imbalan perlindungan. Yang kedua ghanimah, yakni harta rampasan perang. Yang ketiga fa'i, yakni harta rampasan tanpa peperangan. Yang keempat zakat, harta yang telah dikeluarkan karena telah mencapai 1 nisab. Yang kelima yakni kharaj, pajak yang dikenakan pada tanah di mana tanah itu hasil dari kekuasaan. Yang keenam yakni nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana negara itu mempunyai kesulitan ekonomi yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Yang ketujuh yakni amwal fahlah, yaitu harta-harta yang pemiliknya tidak diketahui atau ditemukan. Itu saja penjelasan dari bagian ketiga. Sekarang saya akan melanjutkan pada penjelasan bagian keempat, yakni peran dan fungsi bank sentral. Pengertian bank sentral sendiri di sini yaitu sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral.
Tugas dari Bank Sentral berkaitan dengan pemerintah, yakni yang pertama penyediaan kredit terhadap pemerintah, yang kedua mengatur kas pemerintah, yang ketiga membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, yang keempat yakni melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kelima yakni mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang, yang keenam yakni mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Tugas bank sentral dalam perbankan yakni yang pertama menentukan suku bunga, yang kedua melakukan sebagai banker, yang ketiga yakni melakukan pengembangan kredit yang sehat, yang keempat yakni melakukan pembinaan semua bank yang ada, yang kelima melakukan pengaturan, pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Yang keenam, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Adapun kewenangan dari bank sentral yakni yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, yaitu operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum. Yang kedua yakni menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu yang pertama penerapan kebijakan diskonto, yang kedua penerapan cadangan wajib minimum, yang ketiga pengontrolan pembiayaan dan kredit. Baik, itu saja penjelasan daripada bagian keempat. Berlanjut pada bagian kelima yakni tentang tugas dan wewenang OJK. Nah, sebelum lebih jauhnya kita harus mengetahui apa itu OJK. Nah, OJK di sini merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan OJK di antaranya yaitu ada perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian kita akan memahami asas-asas dari OJK. Yang pertama yakni asas independensi, di mana otoritas jasa keuangan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Yang kedua yakni asas kepastian hukum, yaitu di mana OJK bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada kepastian apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, asas kepentingan hukum, baik itu pihak atau penyelenggara bank syariah atau nasabah itu yang dipentingkan tidak hanya pihak-pihak tertentu. Sebagai penyelenggara keuangan juga diberi peraturan dan pengawasan, begitu juga konsumen. Yang keempat, yakni asas keterbukaan. Jadi OJK di sini terbuka, yaitu ada tugas-tugas mereka dan wewenang mereka itu publik atau diberitahu. Yang kelima, yakni asas profesionalisme. Jadi orang-orang yang terlibat dalam OJK di sini mempunyai kemampuan yang tinggi baik dalam bidangnya dan dalam pelaksanaan perundang-undangannya dan bekerja secara objektif dan penuh dengan tanggung jawab. Yang keenam yakni asas integritas. Yakni orang-orang yang bekerja di OJK ini merupakan orang-orang yang jujur, orang yang taat peraturan, dan orang yang taat terhadap etika dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh yakni asas akuntabilitas. Artinya di sini apa yang mereka lakukan itu terencana dengan baik, dilaksanakan dengan baik, kemudian terdokumentasi dengan baik, sehingga mereka itu ketika diminta pertanggungjawaban, mereka mempunyai data yang cukup dan lengkap. Adapun tugas dari OJK yakni yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua yakni mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga yakni mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.
Berlanjut pada wewenang OJK, yakni yang pertama menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima mengatur tentang struktur organisasi di infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam membuat dan menetapkan peraturan tentang cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh yakni membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yakni OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan yakni memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ke-10 yakni OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.